Dosen Gizi Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Papua Sorong, Reni Permata Yasid Mars, berharap penjajan makanan anak dan orang tua bertanggung jawab menghindari anak makan jajanan minim gizi agar tidak menghambat proses tumbuh kembang anak yang sedang diupayakan diperbaiki pemerintah secara nasional. Harapan dosen Gizi Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Papua Sorong, Reni Permata, disampaikan menanggapi ancaman makan jajanan kurang gizi yang dikhawatirkan menghambat program perbaikan gizi anak dari pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Ibu Reni, apa benar jajanan anak-anak itu tidak sesuai dengan ini? Sesuai dengan upaya untuk mengatasi gizi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang jajanan anak-anak, ada dua hal mungkin yang bisa kita soroti. Salah satunya mungkin pemberian jajanan anak-anak tersebut. Kalau pemberian jajanan anak-anak tersebut dalam batas yang di luar daripada kebutuhan anak-anak, kebutuhan daripada tubuh ya, atau melebihi daripada anjuran yang seharusnya, itu maka bisa memang menghambat atau mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Karena yang namanya jajanan kita tidak tahu atau kita tidak bisa mengukur kandungan zat kimia yang ada di jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut, sehingga kita anak-anak tersebut tidak bisa mau untuk mengkonsumsi makanan yang sehat karena sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti itu. Bukan berarti makanan jajanan yang ada di luar itu tidak sehat, akan tetapi memang perlunya controlling mungkin daripada keluarga untuk bisa mengontrol dalam memberikan makanan jajanan yang sehat. Jajanan yang sehat itu seperti apa? Ya, kalau jajanan yang sehat itu misalnya ya kita tahu bagaimana cara pengolahannya. Jadi kan kalau sekarang itu sebenarnya ada outlet-outlet yang memang menampilkan bagaimana cara dia memasak makanan tersebut, kemudian dalam penyajiannya juga. Tetapi ada memang jajanan itu yang sudah dikemas, kemudian yang sudah dibuat dan tinggal dipasarkan saja atau tinggal diedarkan saja atau tinggal dijajakin saja kepada pembeli begitu. Yang itu kita tidak tahu bagaimana proses pembuatannya, apakah dia menggunakan bahan makanan tambahan pangan yang memang untuk pangan atau yang tidak untuk pangan seperti itu. Nah, itu yang memang harus kita waspadai sebagai orang tua ataupun keluarga. Tadi Ibu bilang itu harus pengawasan ya. Bagaimana menyadarkan terutama orang yang paling dekat dengan anak-anak orang tua dalam hal ini? Jadi sebenarnya dalam menyadarkan untuk kesadaran bagaimana anak-anak pola hidupnya itu dapat baik ya, mungkin itu sebenarnya itu dimulai daripada keluarga. Akan tetapi keluarga itu tidak bisa mengontrol jika anak-anak sudah di luar rumah. Nah, bagaimana mungkin pertanyaannya siapa yang kira-kira bisa mengontrol anak-anak atau bisa mengedukasi anak-anak untuk bisa lebih anak-anak tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan, yaitu sebenarnya bukan hanya daripada keluarga, akan tetapi itu butuh peran daripada kita semua, baik itu tenaga kesehatan, masyarakat, kemudian pemerintah yang pada khususnya bisa mengedukasi penjual-penjual jajanan untuk bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan menyajikan makanan. Jadi kalau misalnya pun jajanan yang dijajakan di pinggir jalan itu bisa sehat ataupun bisa safety. Karena apa? Bisa saja pada saat pembuatan itu sudah bersih, akan tetapi pada saat penyajian dan pada saat memberikan atau melayani untuk orang-orang yang membeli itu tidak sehat, atau pada saat di jalan itu tidak ditutup, tidak menggunakan tutup. Nah, itu yang terkadang bisa membuat anak-anak itu bisa terkontaminasi makanan yang tidak baik. Perusahaan-perusahaan jajanan itu sebenarnya sudah memiliki label HACCP, di mana HACCP itu merupakan hazard analysis critical control point. Akan tetapi belum semua produsen perusahaan menggunakan atau memiliki sertifikat HACCP tadi. Jadi memang sebenarnya untuk pabrik-pabrik yang membuat jajanan itu harus memang memiliki sertifikat
itu tadi HACCP, sehingga kita konsumen tidak perlu khawatir lagi untuk bisa mengkonsumsi makanan atau jajanan produk yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut, karena kalau sudah memiliki sertifikat tersebut otomatis itu sudah melalui standarisasi yang luar biasa maksimalnya, sehingga memang untuk kita masyarakat ataupun orang tua tidak perlu khawatir lagi. Tetapi bagaimana caranya untuk penjual makanan yang mungkin tidak dibungkus atau tidak dikemasin, yaitu tadi kembali lagi kita memang perlu mengedukasi penjual daripada penjual daripada makanan tersebut untuk bisa memang lebih bersih lagi, lebih baik lagi. Karena apa? Karena bisa saja jajanan yang dijualkan itu bukan hanya orang lain yang mengkonsumsi, akan tetapi bisa saja dikonsumsi oleh keluarganya. Jadi kalau dari keluarganya aja sudah sehat, otomatis orang lain juga pasti akan sehat. Reni Permata, dosen gizi Stikes Papua Sorong, terima kasih Anda sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.